Selamat sore Ibu dosen dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 11 atas nama Stephen Claudio Wetang, Wine Yolanda Avanti Fanggidae, dan saya sendiri Andreas Saryawan Matan. Pada sore hari ini kami akan membahas materi mengenai etika bisnis dan kewirausahaan. Pengertian etika berwirausaha. Etika menurut KBBI berarti ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Etika berasal dari bahasa Yunani ethos, dalam bentuk jamak etha, berarti adat istiadat atau kebiasaan. Jadi etika wirausaha merupakan ilmu mengenai bagaimana tata cara seseorang pengusaha dalam berperilaku di dalam suatu usahanya tersebut. Hak dan kewajiban konsumen. Hak konsumen yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa. Yang kedua, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Yang ketiga, hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang keempat, hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lain. Kewajiban konsumen. Yang pertama, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua, beretikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Perbuatan yang dilarang bagi produsen. Yang pertama, tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dari ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Yang ketiga, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi barang dan atau jasa tersebut. Yang keempat, tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana dinyatakan halal yang dicantumkan dalam label. Yang kelima, memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi yang lengkap. Fundamental etika yang berlaku pada semua etnis menurut SIM RR 1996 terdiri atas yang pertama, integritas atau integrity, yaitu memiliki prinsip, hormat dan tidak bermuka dua. Yang kedua, kesetiaan, ketaatan atau fidelity yang benar dan loyal pada keluarga dan teman, dan tidak menyembunyikan informasi yang tidak perlu dirahasiakan. Yang ketiga, sopan santun, yaitu selalu berbicara benar, terus terang, tidak menipu dan tidak mencuri. Yang keempat, menjaga janji, yaitu dapat dipercaya bila berjanji karena janji adalah amanah dan tidak mau menang sendiri. Yang kelima, menjaga satu sama lain atau caring for others, yaitu penuh perhatian, baik budi, adil, menolong siapa saja yang memerlukan bantuan. Menurut Suryana 2009, kerangka kerja etika dapat dikembangkan melalui dua tahap. Yang pertama, mengakui dimensi-dimensi etika yang ada sebagai suatu alternatif atau keputusan. Yang kedua, mengidentifikasi pemilik kepentingan kunci yang terlihat dalam pengambilan keputusan. Setiap keputusan bisnis akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh berbagai pemilik kepentingan. Yang berikut, etika dan tanggung jawab sosial perusahaan. Etika adalah standar perilaku dan nilai-nilai moral yang menyangkut tindakan yang benar dan salah yang terjadi di dalam suatu lingkungan kerja. Yang perilaku etis versus perilaku tidak etis. Yang pertama, perilaku etis sangat penting bagi berusaha karena dapat memberikan efek positif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, staf akan meniru perilaku pimpinannya. Yang kedua, standar etis akan membentuk kerangka kerja yang positif. Yang kedua, perilaku tidak etis dalam berusaha akan menimbulkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengganggu pengambilan keputusan. Yang kedua,
dapat dituntut dengan undang-undang perlindungan konsumen. Yang ketiga, bisnis tidak akan mampu bertahan dalam jangka panjang. Berikutnya, perilaku saling meniru para wirausaha. Yang pertama, pelaku bisnis dengan pelaku bisnis. Yang pertama, mengirim barang dengan jumlah yang tidak sama atau kurang dengan faktur atau mengirim uang dengan cek kosong. Yang kedua, mempengaruhi pihak lain untuk saling menjatuhkan. Yang ketiga, salah satu dapat bangkrut dua-duanya. Yang kedua, pelaku bisnis dengan konsumen. Memakai formalin untuk mengawetkan makanan, menutupi kualitas yang rendah, ingkar janji, tetap mengirim barang yang rusak kepada pembeli merupakan hal yang paling sering terjadi. Yang ketiga, konsumen dengan pelaku bisnis. Membayar dengan cek kosong atau membayar tagihan lewat rekening yang sudah ditutup. Yang ketiga, konsumen dan konsumen. Yang pertama, janji tidak ditepati. Yang kedua, jumlah barang yang dikirim kurang dari yang tertera dalam faktur. Yang ketiga, kasusnya lebih sedikit. Keuntungan menjaga etika. Yang pertama, jika jujur dalam berbisnis, bisnisnya akan maju. Kedua, timbulnya kepercayaan. Ketiga, kemajuan terjaga. Keempat, perolehan laba akan meningkat. 5, terjadi kesinambungan. 6, melakukan dengan cara yang baik, lebih baik atau dipandang baik. Perbedaan etika berdasarkan jenis kelamin. Cara pria dalam menyelesaikan dilema etis. Yang pertama, lebih memperhatikan masalah hak. Kedua, menanyakan siapa yang benar. Yang ketiga, membuat keputusan berdasarkan nilai. Yang keempat, membuat keputusan yang bersifat tidak mendua. 5, mencari solusi yang objektif dan adil. 6, berpegangan pada peraturan. 7, dituntun oleh logika. Yang kedelapan, menerima otoritas. Cara wanita dalam menyelesaikan dilema etis. Pertama, lebih perhatikan perasaan. Yang kedua, menanyakan siapa yang akan terluka. Yang tiga, menghindari keputusan. 4, memilih untuk berkompromi. Yang kelima, mencari solusi untuk meminimalkan yang terluka. 6, berpegangan pada komunikasi. Yang ketujuh, dituntun oleh emosi. 8, menantang otoritas. Etika bisnis, prinsip-prinsip etika bisnis. Yang pertama, kejujuran. Yang kedua, keadilan. Yang ketiga, rendah hati. Yang keempat, simpatik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.